jalan tol yang akan melewati Kabupaten 50 kota dihentikan untuk sementara dan belum jelas kapan akan dibangun. Namun masyarakat 5 nagari di daerah itu yang bakal terdampak oleh rencana pembangunan jalan tol terus bergerak. Kali ini perwakilan masyarakat 5 nagari yang bakal terdampak jalan tol yang menamakan diri Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota atau Format 50 Kota, hearing dengan Komisi 4 DPRD Sumatera Barat. 5 nagari yang terdampak trase jalan tol Padang Pekanbaru yang merupakan jaringan jalan tol Trans Sumatera JTTS tersebut adalah Nagari Kota Baru Simalanggang, Nagari Kota Tengah Simalanggang, Nagari Taeh Baru, Nagari Lubuk Batingko, dan Nagari Gurun. Mereka menyuarakan pemindahan trase atau jalur yang akan dilewati jalan tol. Diketahui, pembangunan jalan tol Trans Sumatera JTTS ruas Padang Pekanbaru telah berjalan. Saat ini satu seksi Pekanbaru Bangkinang telah rampung dan satu seksi lagi yaitu Padang Sicincin tengah dalam pembangunan. Proyek jalan tol Padang Pekanbaru yang terdiri dari 6 seksi ditargetkan beroperasi tahun 2025. Namun karena sulitnya pembebasan lahan, target tersebut dipastikan bakal terundur lagi. 6 seksi atau ruas jalan tol Padang Pekanbaru terdiri dari seksi 1 Padang Sicincin, seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, dan seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh. Kemudian seksi 4 Payakumbuh Pangkalan, seksi 5 Pangkalan Bangkinang, dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru. Di depan anggota Komisi 4 DPRD Sumbar, Jumat 13 Mei 2022, Sekretaris Format 50 Kota Ezi Fitriana menyampaikan banyak persoalan yang dapat hadir dengan adanya pembangunan tol ini, khususnya di Kabupaten 50 Kota, terutama terhadap pemukiman dan lahan produktif. Masyarakat 5 nagari yang bakal terdampak tol, kata dia, kini yang diadvokasi oleh Walhi Wahana Lingkungan Hidup. Ia menyebut dari analisis Walhi Sumbar, kawasan yang menjadi trase untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru melewati 74 nagari atau desa di 20 kecamatan serta 7 kabupaten dan kota. Apabila jalan tol dibangun, tentu sumber-sumber penghidupan masyarakat setempat yang mayoritas petani akan hilang. Selain itu, proyek ini jelas akan merampas ruang hidup masyarakat, ungkap Ezi. Ruas yang akan melewati 50 kota, lanjut dia, adalah ruas yang paling banyak dilewati oleh jalan tol. Setidaknya ratusan hektar dan ratusan pemukiman akan terancam hilang karena rencana pembangunan jalan tol ini. Ezi menyampaikan pembangunan jalan tol ini akan mengakibatkan hilangnya tempat hidup lebih dari 539 kepala keluarga, hilangnya pusako, kemudian hilangnya sumber-sumber penghidupan seperti lahan pertanian, serta tanah ulayat masyarakat. Format 50 Kota meminta agar DPRD Sumbar mengawal agar masyarakat tidak dikorbankan dalam pembangunan ini, ujarnya. Sementara itu, Walhi Sumbar mengingatkan pembangunan jalan tol jangan sampai menyengsarakan masyarakat, apalagi menghilangkan tempat dan sumber-sumber penghidupan rakyat. Pembangunan seharusnya mengutamakan musyawarah dan memastikan terserapnya aspirasi rakyat dalam proses pembangunan tersebut. Pemerintah juga harus mengkaji beban biaya yang timbul dari potensi-potensi konflik yang akan hadir apabila proses pembangunan cenderung dipaksakan. Walhi Sumbar berharap pemerintah dapat mengkaji kembali trase yang melewati 50 kota Payakumbuh Pangkalan dengan harapan dapat dialihkan dari pemukiman padat penduduk.